Halo guys, selamat. Halo guys, aku baru selesai bimbel di. Halo guys, halo guys, aku baru selesai bimbel dari sekolah dan di sekolahku tuh udah full sama dekorasi menyambut Ramadan. Jadi nggak sabar bentar lagi kita bakal menjumpai Ramadan. Jadi nggak sabar sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan ke 47 ini. Jadi nggak sabar bentar lagi kita bakal bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di sini aku mau ngasih reminder aja sih sebenarnya. Mungkin buat dan di sini aku mau ngasih reminder aja sih sebenarnya. Mungkin buat teman-teman yang tahun lalu masih buka puasa pakai sirup ABC atau masih nyetok Milo di kulkas mungkin, atau masih bagi-bagi takjil pakai Aqua, atau masih masak nasi goreng pakai kecap bango buat sahur, atau bikin menu bukaan pakai es krim walls, atau mungkin bikin acara bukber di McDonald's. Semoga tahun ini kita bisa lebih menyempurnakan lagi boykot kita. Sebenarnya boykot tuh nggak wajib kok. Bukan karena haram guys, karena sebenarnya produk-produk yang tadi, produk-produk dari merek-merek yang terafiliasi dengan Israel itu sebenarnya nggak ada yang haram kita makan kan. Itu sebenarnya nggak ada yang haram kita makan gitu. Kayak misalkan ayam atau sirup atau kecap, sebenarnya itu tidak ada yang haram buat kita makan. Tapi jadi kita tidak mengharamkan yang halal, karena kan kita juga nggak boleh ya mengharamkan yang halal gitu. Tapi itu salah satunya menjadi kayak bentuk tanggung jawab kita terhadap harta kita, bagaimana kita membelanjakan harta kita dengan bijak gitu, di mana kita menghabiskan harta kita. Dan sebenarnya boykot tuh nggak wajib kok guys. Boykot tuh nggak wajib, nggak ada yang mewajibkan, nggak ada dalilnya juga, nggak ada anjuran dari Rasul buat ngelakuin boykot ini. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang bertanya-tanya gitu, buat apa sih sebenarnya kita boykot gitu? Duit juga duit gue sendiri misalkan gitu ya, atau duit juga duit, atau yang atau yang merasa kayaknya nggak ada gunanya juga deh kita boykot. Boykot tuh nggak langsung melemahkan atau berdampak signifikan buat Israel sendiri. Toh dengan kita boykot bertahun-tahun juga Palestina belum tentu langsung menang, atau belum tentu menang karena boykot kita gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang gitu, sebenarnya menurutku boykot itu bukan buat orang lain, bukan buat Palestina. Sebenarnya menurutku pribadi boykot itu bukan buat orang lain, bukan buat membantu Palestinanya, bukan juga buat melemahkan si Israelnya, tapi buat diri kita sendiri. Tapi malah buat diri kita sendiri, supaya kita tetap menjaga hati nurani kita. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang udah mulai kehilangan semangatnya untuk boykot, atau masih mencari alasan atau motivasi untuk memboykot gitu, karena ya kita tahu godaannya cukup berat dan besar juga gitu ya. Semoga ini bisa jadi salah satu alasan tambahan, motivasi tambahan, dan reminder buat diriku sendiri, buat teman-teman semua, terutama diriku sendiri sebelumnya. Assalamualaikum.